supaya jangan menjadi fitnah dan mudah saja orang, bahkan ada yang mengancam memperkarakan MUI. Nah, sekarang saya mau jelaskan. MUI Sumatera Barat akan terus tegak bersama dengan MUI Kota Payakumbuh, itu prinsip. Dan tidak akan membiarkan MUI Kota Payakumbuh sendirian. Kenapa? Karena keputusan dan sikap yang diambil itu telah dikoordinasikan. Nah, telah dikoordinasikan dengan MUI Sumatera Barat. Dan itu adalah garis dari lembaga keulamaan di Majelis Ulama begitu. Oh, ada hal-hal yang diperlukan mereka berkoordinasi. Jadi kalau ditanyakan, sudahkah berkoordinasi? Sudah. Apakah MUI Sumatera Barat setuju dengan sikap itu? Setuju. Apa alasan? Alasan pertama adalah karena itu tegak lurus dengan hasil rapat koordinasi daerah Rakorda MUI se-Sumatera Barat. Dan saya sudah jelaskan di sini, Bapak dan Ibu-ibu, dan sudah saya sebarkan juga, itu seiring itu, tegak lurus dengan hasil keputusan rapat koordinasi daerah MUI se-Sumatera Barat. Kalau se-Sumatera Barat apa maknanya? Berarti MUI Sumbar ada, MUI Kabupaten Kota perwakilannya ada. Bidang fatwanya, ketuanya hadir. Nah, sebab nanti ada pula yang berbicara, oh itu kan merendahkan kehormatan guru kami. Itu ulama yang berkumpul sebanyak itu, apa tidak punya kehormatan pula? Jadi jangan begitu. Kalau begitu cara mengapakannya, itu melecehkan orang itu namanya. Di guru awak saja yang punya kehormatan. Nah, itu satu. Alasannya adalah karena itu berdasarkan kepada dalam surat itu. Cuma persoalannya kita ini kan tidak mau membaca ya. Surat itu jelas-jelas berpedoman kemana? Kepada hasil putusan Rakorda MUI se-Sumatera Barat. Nah, apa itu? Di antaranya adalah MUI Sumatera Barat, ini jangan dilupakan dahulu. Ulama Sumatera Barat berkomitmen untuk tetap independen. Itu dasarnya. Itu di dalam dahulu, bukan keluar dahulu. Ya, ada pula yang menuduh, kau benci je guru kami. Nah, apa urusan kami benci je guru kalian? Selama ini kan tidak ada. Terserahlah. Mau tabligh akbar, mau apa. Ada MUI. Ikut. Tidak. Nah, jadi jangan diseret-seret ke ranah itu. Dan bencilah. Ada pula mengatakan, ini cemburu lah. Cemburu apa? Nah. Oh, kalau perkara, siapa yang mau cemburu? Ada yang nuduh, oh ya, saya tidak pernah mencari jadwal keluar. Tidak pernah ikut-ikutan. Ini tuh undangan tidak tanggung banyaknya keluar. Ini baru dari Batam ada undangan. Kita tidak bisa. Kenapa? Tugas di Sumatera Barat tidak terpikul. Hari demi hari ada saja persoalan. Jadi kalau kita dituduh cemburu-cemburuan, ini jadwal di sini saja yang rutin tidak terisi terus. Kadang harus ditinggalkan. Nah, untung banyak kawan-kawan yang mau. Jadi tidak ada urusan itu. Bahkan Bapak dan Ibu-ibu tahu di Bukit Tinggi ini ada tidak saya ceramah selain di surau ini? Kan tidak ada. Nah, jadi untuk apa? Kalau cemburu itu pasti kalau ada persaingan. Kita tidak ada bersaing dalam perkara ini. Nah, jadi jangan diseret-seret ke sana. Oh, itu melecehkan guru kami. Hati-hati. Ulama se-Sumatera Barat juga punya kehormatan. Itu buya-buya di kampungnya. Orang-orang yang ditinggikan oleh para ulama di daerahnya, di kabupatennya, di kotanya, juga punya kehormatan. Nah, itu jangan seperti itu. Itu alasannya yang sering diapakan. Kemudian yang kedua adalah setelah ada komitmen bersama ulama di dalam, nah, MUI Sumatera Barat meminta agar dai-dai dari luar, ingat ya, dai ya, dai-dai mubalik yang dari luar itu untuk tidak mencampuri. Kenapa? Karena kami telah menerapkan ke diri kami, ke ulama di dalam ini, untuk tidak ikut. Tolonglah, hormatilah kira-kira apa yang menjadi keputusan dan sikap kami di dalam ini. Apakah permintaan itu tidak wajar? Nah, mungkin tidak wajar bagi orang yang sedang berpacu.
yang ingin mempergunakan pengaruh si A dan si B, mungkin itu tidak wajar. Tapi dalam konsep keulamaan itu wajar. Tolonglah. Nah itu dasarnya. Kenapa itu? Nah, kan ada sekarang muncul istilah haknya untuk berijtihad politik. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini Bapak dan Ibu cenderung membelokkan pemahaman orang. Lain tahunya makna ijtihad itu. Ijtihad itu bazlu aqsal juhdi, mengerahkan segenap daya upaya. Untuk apa? Ya, untuk menemukan hukum syarak atas suatu peristiwa dengan menarik hukum itu dari mana? Dari dalil-dalil syariat. Ini harus digarisbawahi itu aqsal juhd, daya maksimal. Itu ya ijtihad. Nah, karena itulah para ulama membagi segmen ijtihad itu. Yang pertama adalah melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kasus. Nah, kasus ini dua kategori. Ini kalau orang belajar fatwa, ada yang kasusnya am, bersifat umum, bisa terjadi di mana-mana. Tapi ada kasusnya yang bersifat khas, yang bersifat khusus. Karena dia diliputi oleh situasi dan kondisi, tempat, suasana, kondisi daerah tertentu. Nah, kalau dia masuk kategori yang kedua, kalau ulama yang tahu dengan adab berfatwa, dia akan katakan bahwa ulama di kampungmu lebih afdal, kamu tanya. Kenapa? Karena masalah ini spesifik kampungmu. Yang saya sendiri tidak hidup di sana, dan bisa jadi pemahaman kita tentang persoalan itu tidak semendalam orang yang ada di sana. Itu makanya di dalam Al-Quran setiap kaum itu ada sekelompok orang yang bertafakuh. Begitu konsepnya. Nah, itulah yang dikutip oleh MUI, kaedah yang umum itu ahlul balad adra bi syi'abiha. Penduduk suatu negeri lebih tahu dengan apa? Dengan kondisi keadaan negerinya sendiri. Begitu. Nah, itulah makanya kita minta hormati. Jangan dirusak adab ini. Kalau kita rusak adab ini, saling menghormati berarti su'ul adab. Nah, itu keputusan Rakorda. Nah, kemudian datang kasus di Payakumbuh. Ada undangan. Nah, undangan untuk menghadirkan seseorang. Itulah, saya tidak mau buka siapa yang mengundang dan berbagai macam ya. Tetapi panitia diminta oleh pihak yang berwenang untuk meminta rekomendasi Majelis Ulama Kota Payakumbuh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau awak meminta, jawabannya secara sederhana dahulu bisa diagih. Itu normal kok. Jadi mentang-mentang awak meminta untuk guru awak, orang tak boleh menggeleng. Itulah ya do akhlak seperti itu. Nah, ketika dimintakan, selama ini kan tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah. Silahkan. Bahkan sekarang, tadi malam masih ada juga ustaz yang ceramah di Payakumbuh itu. Sebelumnya ada juga. Nah, MUI memantau saja. Tapi ketika saya sebut saja, ya, UAS dimintakan, Abdul Somad, dimintakan dia untuk diizinkan, MUI mencoba menelusuri itu, MUI Payakumbuh. Nah, bertemulah video, bukan cerita-cerita. Video, di situ Ustadz Abdul Somad ini menghimbau orang Payakumbuh untuk memilih kandidat tertentu. Ada videonya. Ini karena jadi fitnah, saya harus sampaikan ini. Ada videonya. Dan saya sebagai ketua MUI ketika diminta koordinasi, Buya bagaimana pandangan? Saya bilang, jangan hanya cerita-cerita. Oh enggak Buya, ini ada videonya. Ya sudah. Nah, kemudian, karena ada video itu berarti masyarakat dan pihak-pihak di Payakumbuh sudah tahu bahwa beliau ini adalah mengusung calon tertentu. Nah, ketika dia hadir di situ, tentu Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh sudah bisa membaca ini berisiko